berdosa, berdosa. Maka daripada itu, ayolah kita tobat pada Allah Subhanahu Wa Taala. Malam ini malam terakhir. Adapun di hari Senin, jangan ada yang tidak berpuasa. Yuk kita berpuasa. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dikunjungi oleh salah satu sahabat persis tanggal 10 Muharram. Dalam satu riwayat di waktu duha, jam 8, jam 9. Nabi lagi duduk-duduk di masjid mungkin ya, kemudian didatangi oleh sahabat. Ya Rasulullah, kami tadi keliling-keliling di Bani Yahudi, di kampung-kampung Yahudi, mereka lagi berpuasa ya Rasulullah. Nabi heran, oh anjir, mereka berpuasa di Asyura, tanggal 10 mereka berpuasa. Iya, coba ini lihat, cari tahu apa sebabnya mereka berpuasa. Nah, kala ini orang datang ke kampung-kampung Yahudi bertanya kepada teman-temannya dan sahabat-sahabatnya. Ini satu contoh bahwasanya Nabi bersama sahabat-sahabatnya hidup berdampingan dengan siapapun bisa, hidup dengan agama siapa apapun bisa, sehingga jangan saling mengganggu, jangan saling untuk menyakiti, tapi kita saling menghormati dan saling toleransi dan saling tegang rasa. Insya Allah itulah Islam yang benar, Islam yang toleran, Islam yang rahmatan lil alamin. Sehingga kata Nabi, coba lihat, tanya ke sahabat-sahabatmu Yahudi, mereka berpuasa sebab apa? Akhirnya setelah beberapa saat kembali orang ini kepada Nabi, dan beliau atau sahabatnya berkata, ya Rasulullah, sesungguhnya alasan Yahudi berpuasa karena keyakinan mereka di hari ini Allah menyelamatkan Nabi Musa daripada ancaman dan cengkraman dan kejaran Fir'aun ya Allah. Oh, ajib, kata Rasulullah. Kalau begitu, nah, aku dulu minhum. Kami umat muslim lebih berhak untuk mensyukuri nikmat yang diberikan oleh Allah kepada Nabi Musa, karena hari ini adalah hari keselamatan Nabi Musa dari kejaran Fir'aun. Nah, kita ayo semuanya berpuasa sebagai tanda syukur kepada Allah bahwasanya kita meyakini Nabi Musa adalah kalimullah, salah satu utusan Allah. Kita berpuasa dan Nabi pun langsung berpuasa, diikuti oleh sahabat-sahabat yang lainnya. Di sini juga bisa dipahami bahwasanya puasa sunnah itu tidak harus niat dari malam hari. Beda dengan puasa Ramadan. Kalau puasa Ramadan wajib niat. Kalau tidak niat malam nggak sah puasanya. Hanya wajib imsak menurut mazhab kita, mazhab Syafi'i. Wajib imsak seakan-akan berpuasa, tapi nanti setelah bulan Ramadan, di bulan Idul Fitri atau setelahnya, wajib untuk mengqadha puasa tersebut, karena kemarin puasa kita hanya surahnya saja, gambarannya saja, tapi hakikatnya tidak sah karena kita di malam harinya tidak niat untuk berpuasa. Itu kalau puasa wajib seperti puasa di bulan Ramadan. Adapun puasa sunnah tidak perlu niat selama belum mengkonsumsi makanan dan minuman dan yang lain sebagainya. Tak kala antum di esok hari ternyata malam ini nggak niat nih, ternyata jam 8 kata istrinya, tadi malam saya hadir pengajian hampir Toha Mas, besok ini atau hari ini hari Tasu'a disunahkan berpuasa. Oh ya kali, tapi saya nggak niat malam. Nggak apa-apa, Mas kan belum minum kopi, Mas belum minum teh, Mas belum minum air, belum makan, bisa puasa. Mana dalilnya? Nabi juga seperti itu. Tatkala dikatakan di hari Arafah atau mohon maaf di hari Asyura, umat Yahudi berpuasa, maka Nabi pun ikut berpuasa sebagai tanda syukur kehadiran Allah Subhanahu Wa Taala. Dan di riwayat yang lain, Nabi Muhammad SAW adalah suami yang sangat baik. Setelah i'tikaf di masjid, pulang ke rumah istrinya di samping masjid ini, pulang ke rumahnya, hal indakum ta'am, apakah di antara kalian sudah menyiapkan makanan di pagi hari ini? Nabi itu Nabi yang sangat sederhana. Kadang-kadang 3 hari 3 malam gak ada makanan di rumahnya kecuali hanya aswada ini, yaitu air putih dan kurma saja. Bisa kita bayangkan kalau kita para bapak, para ibu, kita di rumah gak ada nasi goreng di pagi hari, gak ada bubur di pagi hari, gak ada makan di pagi hari, insya Allah kita sumpah, bukan hanya istri, sak mertua kita sumpah. Na'udzubillah ini. Tapi bukan kita yang di sini, kita yang di Jepang sana. Kalau kita di sini mah soleh-soleh semua. Amin Allahumma amin. Nabi pulang ke rumahnya jam 8 pagi, jam 9 pagi setelah i'tikaf dan mengajar. Hal indakum ta'am. Kalau mereka menjawab ada makanan, mereka Nabi makan bersama istri beliau, sarapan pagi bersamanya. Kalau di antara mereka menjawab, ya Rasulullah ma'idana syekh,
kami tidak punya apa-apa ya Rasulullah. Nabi hanya tersenyum dan berkata dan bersabda, idan ana shaim, kalau begitu saya berpuasa. Ini juga sebagai dalil bahwa puasa sunnah tidak perlu niat di malam hari. Sallu ala Nabi Muhammad. Singkat cerita, kemudian Nabi Muhammad SAW memberikan pahala sunnah atau mengajarkan atau mendeklarasikan bahwasanya puasa Asyura adalah sunnah, dan beliau yang bersabda, aku berharap bagi orang yang berpuasa di hari Asyura tanggal 10 Muharram, tepatnya di hari Senin esok, maka insya Allah akan menjadi pelebur dosa 1 tahun yang telah silau, dan juga akan dicatat seakan-akan berpuasa sunnah setahun penuh, 360 hari atau 359 hari. Subhanallah. Ini fadilah luar biasa. Maka ayo kita, siapapun kita, tinggalkanlah kerja yang biasa-biasa. Kalau cuma kerja toko ataupun jaga warung, atau kerjanya hanya mencatat di kantor, apalagi Pak Dewan, ya kan nggak capek. Masya Allah Pak Dewan betul wakil rakyat kita, tapi kayaknya lebih enak dari kita. Betul nggak? Jujur aja jelas. Betul atau betul? Hanya bahasanya wakil, tapi hakikatnya bos di atas bos, gitu kan ya? Buktinya yang nyumbang, coba lihat. Dan kalau ada acara kita nyumbang Pak Dewan atau Pak Dewan yang nyumbang acara? Pak Dewan memang acara, berarti Pak Dewan di atas kita. Hanya karena Indonesia adalah bahasanya halus, bahasa yang akhlakul karimah. Dewan adalah perwakilan rakyat. Masya Allah. Sallu ala Nabi Muhammad. Tapi hakikatnya seperti itu. Insya Allah beliau walaupun berlimpah luar rezekinya, tapi tetap pro rakyat, memikirkan rakyat, memikirkan musola, memikirkan yang ada di desa-desa, dan memikirkan perkembangan agama dan hubungan masyarakat dan lain sebagainya. Amin Allahumma amin. Dan Nabi, subhanallah, Nabi itu selalu ingin beda gitu ya. Bukan berarti Nabi itu benci kepada agama yang lain, tidak. Nabi mengatakanlah akraha fiddin, la ikraha fiddin. Al-Quran yang telah berfirman seperti itu. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam selalu memberikan kepada kita contoh yang terbaik. Hanya saja Nabi itu akan senang memiliki simbol tersendiri yang tidak dimiliki oleh agama lain, dan selalu memberikan hukum watan minat iman. Itu bukan hanya negeri loh, tapi hukum simbol keimanan dan keislaman dan agama kita harus bangga dengan Nabi. Di hari tahun kedua, tahun ketiga, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di akhir sebelum wafatnya beliau di Muharram, dan setelah itu Rasulullah SAW wafat di bulan Maulid, Rabiul Awal. Beliau bersabda begini, "Lau ishtu ilal qabila, aw lau baqitu ilal qabila, la sumtu tasu'a." Bermakna hadis, seandainya Allah panjangkan usiaku dan aku mampu hidup sampai tahun depan, maka akan aku tambah puasa bukan di tanggal 10 saja, Asyura saja, tapi aku akan berpuasa di hari Tasu'a, yaitu tanggal 9 Muharram. Tapi beliau keburu wafat, namun ucapan beliau juga adalah sunnah, dilanjutkan oleh generasi Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Uthman, Sayyidina Ali, dan seterusnya sampai detik ini. Tetap hukumnya adalah sunnah berpuasa di hari Tasu'a, yaitu besok hari, dan di hari Asyura, yaitu lusa di hari Senin. Kalau tidak bisa dari esok hari, minimal di hari Asyura. Rugi kalau antum tidak berpuasa. Dan juga di hari Asyura disunnahkan kita ini menziarahi orang-orang yang sakit, datang kepada ulama, datang kepada tokoh-tokoh masyarakat, dan tausiatul iyal. Apa itu tausiatul iyal? Yaitu memberi jajan lebih kepada keluargamu, istrimu, anak-anakmu. Dan diyakini oleh ulama yang berbuat baik kepada keluarganya di hari Asyura dengan memberikan jajan lebih. Satu contoh, istrimu dijatah setiap hari 50.000 atau 100.000 belanjaannya, tapi untuk kali itu ditambah menjadi 200.000, 300.000. Jajan anakmu yang biasanya 20.000, 10.000 dilipat gandakan menjadi 20.000, dan begitu seterusnya. Maka insya Allah rizkimu akan berlimpah ruah. Itulah keyakinan ulama-ulama kita. Sallu ala Nabi Muhammad. Yang pengen sukses, berbuat baiklah. Ayo ibu-ibu di malam hari Senin besok diingatkan, Pak, Bapak kan pengen kaya. Iya deh, gimana deh?
ingat besok hari Asyura. Insya Allah sadar mereka. Insya Allah sadar. Kalau mereka biasa memberi 20.000, insya Allah ditambah 50.000. Amin Allahumma. Yang biasanya 100.000 jadi 300.000 atau 200.000. Amin ya Rabbal. Dan juga menyantuni anak yatim. Makanya dikatakan hari Asyura adalah lebaran anak yatim. Biasanya banyak itu santunan-santunan, dan itu betul. Dan disunahkan memegang kepala anak yatim. Tapi kalau kita masyarakat Indonesia, jangan cuma dipegang. Kita ini punya martabat juga, punya kebiasaan juga, beda dengan di Arab. Di Arab Pak, mohon maaf ini, kalau hanya dipegang kepalanya, tepuk kepalanya gak marah mereka. Kami alumni Yaman itu, kalau dipegang kepala kami gerak. Kami orang Indonesia, tapi mereka orang Arab dipegang kepala biasa. Sehingga mereka itu kadang-kadang bangunin kita pakai kepala kaki, karena kebiasaan ya. Menurut mereka hal yang biasa, tapi kan di mana kita bumi dipijak, itulah adat istiadat harus kita ikuti. Tapi mereka mohon maaf ini, tatkala bokong mereka dicuil sedikit saja, wah ini kiamat 7 keliling barangkali. Padahal kalau kita mah biasa, yang penting jangan kepala. Sehingga kalau anak Indonesia ketemu orang Arab, mereka nepuk kepala, ya anak-anak bisa saja ditepuk, mohon maaf bokongnya. Sama-sama marah, dia nggak boleh haram, dia lebih haram, kepala saya juga haram. Begitu kan orang Indonesia. Akhirnya berdamai, kadang-kadang kita bercanda seperti itu. Ya jadi kita di Indonesia jangan hanya pegang anak yatim dicari kampung-kampung. Mak kepala mana nak dipegang-pegang berkah. Sakit hati anak Indonesia ini. Jangan cuma dipegang kepalanya barokah nina merah-merah 100.000 begitu. Insya Allah Pak Dewan terletak hatinya begitu ya. Amin Allahumma. Insya Allah tersiar, oh gitu ya bebek gitu. Betul, anak Indonesia jangan dipegang kepala, marah. Jadi besok hari Senin cari anak yatim, santuni mereka, pegang kepala mereka. Tapi bukan sekedar dipegang, namun juga berikanlah kebahagiaan kepada mereka. Antum tahu, baginda Nabi Muhammad SAW tatkala di sholat Idul Adha atau sholat Idul Fitri, beliau itu selalu memakai pakaian yang paling bagus yang beliau miliki, dan itu sunnah menurut agama kita. Nabi berjalan menuju mushola atau tempat halaman sholat Idul Fitri atau Idul Adha, bertemu dengan anak kecil yang dia pakaiannya compang-camping. Dia hanya duduk meneteskan air mata dan menangis. Nabi bertanya, ya waladi, wahai anak, kenapa kau menangis? Ayo kita sholat di mushola, yuk kita sholat bareng-bareng, ini hari bahagia. Ayah atau bapak, bukan urusan bapak, mohon maaf, bapak silakan selesai, lagi bersedih. Nabi bertanya, kenapa kau bersedih? Iya, bapakku wafat, meninggal berperang bersama Nabi. Dia nggak tahu kalau yang bertanya Nabi Muhammad SAW. Bapakku meninggal di jalan naik berperang bersama Nabi Muhammad SAW, dan ibuku nikah lagi. Ibuku menikah lagi, kebetulan bapak diriku nggak baik sama aku. Dia belikan pakaian anak-anaknya saja, tapi aku diterlantarkan. Dia nggak peduli dengan aku, sehingga teman-temanku bisa tertawa di hari raya, aku hanya bisa bersedih. Waduh, Nabi nggak jadi ke mushola. Ya bangun nak, aku adalah Nabi Muhammad. Bagaimana menurutmu nak, kalau seandainya aku sebagai ayahmu, Fatimah sebagai kakakmu, Ali sebagai pamanmu, dan Hasan dan Husain saudara-saudaramu, kau senang nak? Akhirnya kata si anak, bagaimana tidak? Engkau seorang Rasul menjadi ayahku, Fatimah sebagai kakakku atau bibiku, Hasan Husain saudara-saudaraku, dan pamanku adalah Ali, aku akan bahagia. Ayo dibawa sama Nabi Muhammad SAW ke rumah, diberikan pakaian yang layak, diberikan jajan yang layak, dan dia jikrak-jikrak menuju mushola tempat salat Id. Senangnya hatinya, bahagianya aku, abahku Muhammad, Ali pamanku, bibiku Fatimah, saudaraku Hasan dan Husain, jikrak-jikrak dia senangnya. Nabi Rasulullah SAW adalah sebaik pemimpin kita, sebaik suri tauladan kita yang tidak pernah tertandingi. Maka daripada itulah, yuk di hari Asyura, lihat teman-teman kita yang du'afa, anak-anak yatim mereka, hormati mereka, lakukanlah hal yang terbaik pada mereka, terutama kita yang punya dosa. Kita ini tahu hati kita ini tahu tingkah laku kita dari semenjak bangun tidur sampai tidur kembali. Apa yang kita lakukan? Sholat subuh tidak, Zuhur kadang tidak, Jumat kadang-kadang kita nggak sholat. Seandainya sholat itu pun kadang nggak khusyuk. Maksiat kita setiap hari yang kita lakukan, bukan tetangga yang mengetahui, tapi kita sendiri. Sehingga kesempatanlah
hadir acara seperti ini, satukan batin kita kepada Allah Subhanahu wa taala, minta taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah Allah akan memberikan taubat. Jangan kecil hati. Jangan kecil hati siapapun yang kita ini punya dosa, Allah lebih luas pengampunannya daripada dosa-dosa yang kita perbuat. Banyak di antara kisah ini terkadang kita putus asa. Aduh, saya ini ahli maksiat, dari semenjak balik saya nggak pernah sholat. Semua maksiat yang kami lakukan ini kayaknya saking banyaknya hampir saya nggak bisa untuk meninggalkan hal ini. Jangan, la taqnatu min rahmatillah. Jangan putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengampuni segala dosa bentuk apapun. Yang penting kita meyakini dan kita sadar dan kita ingin taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam suatu hadis, innallaha yabsutu yadahu bil-laili liyatuba musii'un nahar wa yabsutu yadahu bin-nahari liyatuba musii'ul laili. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala membuka tangannya. Pada Allah tidak bertangan, Allah tidak seperti jasad manusia, tapi artinya membuka lebar pintu taubatnya di siang hari, memberikan kesempatan kepada orang-orang yang tadi malam dia bermaksiat pada Allah, dan Allah ulangi hal itu di malam hari, membuka pintu taubatnya, memberi kesempatan bagi mereka yang bermaksiat dari pagi sampai malam supaya bisa bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Seandainya satu hari satu malam pun belum dia bertaubat, tetap Allah kirimkan malaikat-malaikatnya untuk berseru kepada kita di pertengahan malam, jam 3, jam 2 malam. Allah kirimkan dan seruan-seruan malaikat didengar oleh ayam, didengar oleh makhluk-makhluk kecuali manusia yang Allah tutupi, sehingga terkadang di malam hari ada kokor ayam. Kata malaikat, kata ulama, itu berbarengan dengan seruan malaikat, perintah Allah Subhanahu wa taala untuk berseru kepada manusia supaya kita bertaubat dan berdoa. Hal min mustaghfirin faghfirlah. Adakah di antara mereka yang pendosa ingin bertaubat? Aku akan berikan taubat. Itu Tuhan kita. Jangan kecil hati di antara kita. Sebesar apapun yang kita perbuat dari dosa-dosa, yakinlah maghfirah Allah, ampunan Allah, maafnya Allah lebih luas daripada dosa yang kita perbuat. Kita tahu lah, kita ini yang terkadang dusta belum tentu lebih baik daripada mereka yang mendosa. Hati-hati, jangan sampai suudzon kepada siapapun. 3 hal hati-hati. Yang pertama, jangan remehkan amal ibadah sekecil apapun, karena kita tidak tahu yang menurut kita remeh di situ terletak itu Allah Subhanahu wa taala. Dan jangan remehkan sekecil apapun kemaksiatan, walaupun mungkin menurut kita remeh, tapi menurut Allah itu adalah agung dan berat siksaannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, carilah wali-wali Allah kepada makhluk-makhluk Allah dan jangan remehkan mereka, karena kita tidak tahu wali-wali Allah itu belum tentu yang bersorban, belum tentu yang berjubah, namun terkadang mereka yang tidak tampak dari lahiriah tapi hatinya terenyuh. Ana indal munkasirati qulubuhum min ajli. Aku akan selalu bersama hati-hati hambaku yang pecah karena aku, hatinya merengek, hatinya malu berkumpul dengan Habib, berkumpul dengan kiai, berkumpul dengan ulama. Dia merasa tidak pantas. Bisa saja dia adalah orang yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dikisahkan di Bani Israel yang luar biasa, ada seseorang yang 40 tahun beribadah, para hadirin. Dia berupaya 40 tahun tidak bermaksiat pada Allah Subhanahu wa taala. Dia hanya bersemedi di atas bukit, tidak turun ke bawah kecuali setahun sekali, kecuali sebulan sekali atau 2-3 bulan sekali. Dia turun ke pasar membeli perlengkapan atau kebutuhan gandum, beras dan lauk pauk, dan dia naik lagi ke atas. Dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah, ada pada saat itu ahli maksiat, segala dosa dia telah perbuat, namun entah kenapa bintik-bintik hidayah Allah turun pada dia. Dia sudah merasa, aku sudah tua, masa aku kayak gini terus, masa aku tidak sholat sih, masa aku melakukan kemaksiatan seperti ini, bagaimana nasib anakku nanti, bagaimana nasib keturunanku nanti. Bolehlah aku menjadi ahli maksiat, tapi aku tidak ingin mewariskan kemaksiatanku kepada anak-anakku. Aku tidak ingin memberikan hal yang jelek kepada keturunanku. Kemudian dia datang kepada kiai, datang kepada ustaz, datang kepada ulama-ulama di sekelilingnya. Wahai kiai, tunjukkan kepada aku guru, mursyid yang ingin menunjukkan aku di jalan Allah. Aku ingin taubat yang benar. Bagaimana caranya taubat yang benar? Mereka pada takut karena tahu ini preman luar biasa, dosanya banyak sekali.
segala dosa dia lakukan. Kecuali ma'ruf di kampung itu atau di desa itu ada orang yang sudah 40 tahun beribadah pada Allah Subhanahu wa taala di atas langit sana, atau mohon maaf di atas bukit sana, dan dia bilang, coba ini naik ke atas bukit, nanti kau akan ketemu tempat dua kecil, di situ ada orang soleh luar biasa, ibadah sudah 40 tahun, insya Allah dialah salah satu wasilah engkau bisa taubat pada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dia naik tangga, dan kebetulan jadwal si kiai ini atau syekh yang soleh ini, orang soleh tadi, yang ahli ibadah tadi, kebetulan jadwalnya belanja ke pasar, turun dia. Yang orang ini ingin naik menemui kiai, yang kiai lagi turun, atau orang soleh itu nggak pantas dibilang kiai ya, atau pada saat itu surahnya seperti surah orang soleh gitu saja. Yang orang soleh ini turun ke bawah karena ingin berbelanja, dan orang yang tadi naik ingin ketemu orang soleh itu. Entah kenapa hidayah milik Allah Subhanahu wa taala, dia papasan di tangga yang sempit, di dalam hatinya dia bilang, ya Allah, malunya aku ketemu orang soleh ini, begitu banyak aib-aibku, begitu banyak dosa-dosaku, nah, pantas aku berdialog dengan dia mundur ke tepi. Dan syekh yang di atas tahu ini ahli maksiat, ini preman di kampungnya, ini ahli bejat di kampungnya. Kemudian dia berkata dalam hatinya, ini orang ngapain nemui aku? Dia gak pantas ketemu aku. Aku kan orang soleh, dia kan banyak salah. Aku kan orang baik, dia banyak maksiat. Ngapain nemui aku? Seakan-akan jaga image dia. Dia tidak memaksa, dia tidak bertegur sapa, dan tetap turun. Pada saat itu Allah cabut hidayah dari orang yang tadi ahli taat, dan kemudian Allah kirimkan hidayah kepada orang yang ahli maksiat, dan dia taubat kepada Allah, benar-benar taubat. Yang tadi turun ke bawah tergoda dengan godaan wanita, yang singkat cerita ujung-ujungnya bukan hanya dia ahli maksiat, tapi keluar dari agama karena sifat sombongnya meremehkan orang lain. Na'udzubillahi min dzalik. Maka jangan remehkan siapapun. Di Sibam, kota Sibam itu kota Tarik di Hadramaut, 60 kilo dari kota Tarik kira-kira. Ada di sana masjid, para hadirin hadirat rahimakumullah. Ada diyakini masjid Sibam ini minimal 40 orang yang sholat. Yang sholat 40 bukan manusia biasa, tapi 40 orang ini yang diyakini wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Kalau jamaahnya 400 berarti 40 ini wali. Kalau jamaahnya 1000 juga orang 40 ini pas. Boleh, dari keyakinan para wali-wali Allah dari dulu sampai detik ini, yang sholat di masjid itu adalah minimal 40 wali. Ada orang Tarim juga wali. Kalau Tarim juga 1000 kota wali, ma'ruf kotanya Wali Songo. Alhamdulillah tahadusan bin ni'mah, saya 6 tahun di sana. Tahadusan bin ni'mah, mudah-mudahan bermanfaat. Kemudian dia masuk ke masjid Sibam, duduk di mushola paling atau di masjid, di tiang masjid paling belakang, bawa absen. Kalau ada orang yang berjubah, tujuannya dia ingin menghitung yang 40 tadi. Kalau ada orang yang pakai peci, rada-rada pegang tasbih khusyuk gitu ya, ditulis 1, diconteng sama dia. 1 sudah. Kemudian ada orang yang pandangannya khusyuk, menurut kita adalah orang soleh, 2, 3, 4, 5. Adapun yang biasa-biasa kan dicatat sama dia, karena juga orang wali. Subhanallah, ada orang masuk dari Darwish bahasa Arab adalah orang yang la yu'babihi, yang tidak dipedulikan di masyarakatnya. Orang yang biasa-biasa, yang mungkin hanya kerjaannya kalau acara jadi parkir. Menurut kita ya, mohon maaf, bukan meremehkan yang di parkir. Mereka adalah orang-orang hebat semua. Artinya yang tidak terlalu diihtiramkan dan dimuliakan di kampungnya. Ada orang Darwish masuk ke masjid yang nggak diabsen, penampilannya biasa-biasa, dan menurut batinnya dia bukan orang wali. Tapi orang wali itu kan bertingkat-tingkat. Yang wali tinggi bisa mengabsen bawahnya, tapi yang di bawahnya nggak bisa mengabsen atasannya. Nggak bisa tahu. Layak diful wali illal wali. Tidak tahu kadar wali bila orang wali juga iya, yang wali secara ada di bawahnya. Tapi wali yang di atasnya nggak bisa kita ketahui. Ini lebih tinggi. Orang yang darwish ini, orang yang biasa-biasa ini masuk ternyata nggak diconteng, nggak diabsen. Setelah mau lewat 2 langkah, 3 langkah, dia mundur lagi. Absen. Aku juga di antara mereka yang 40. Bayangkan. Nanti jangan seenaknya saja. Nanti absen. Mentang-mentang aku seperti ini. Nanti absen dong. Padahal dia sembunyi-sembunyi.
Dia sembunyi-sembunyi absennya 1, 2, 3. Orang yang lewat tadi nggak di absen karena dia tanpa keluarnya nggak ada. Tapi dia bilang, jangan macam-macam. Aku juga dari 40 catat ya. Masya Allah. Di sini kita pahami, jangan lihat penampilan. Belum tentu yang penampilannya adalah baik juga baik hatinya. Innallaha la yanzuru ila suwarikum wala ila ajsadikum walakinallaha yanzuru ila qulubikum ila qulubikum wa niyatikum. Allah tidak melihat postur tubuhmu, tidak melihat dari riahmu. Yang Allah pantau adalah batin dan niatmu. Walaupun kita tetap dianjurkan pakai peci, pakai jubah, dan dengan sesuai yang keadaannya ya. Kalau Ustaz tentunya, ataupun kita kaum umat muslim yang kita pakai peci waktu sholat, dan ikuti sunnah Nabi Muhammad SAW. Tapi secara mutlak belum tentu yang berpeci lebih afdal daripada yang tidak berpeci. Belum tentu yang berjubah lebih utama daripada yang tidak berjubah. Belum tentu. Tergantung hati dan batinnya. Shallu ala Nabi Muhammad. Pada hari ini, yuk siapapun kita, jadikan malam ini adalah taubat kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan jadikan malam ini adalah tempat kita untuk damai kita dengan syariat Allah, damai dengan istighfar Allah, damai dengan agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kemarin belum sholat, yuk kita niat untuk melakukan sholat. Yang kemarin belum puasa, gantilah di saat ini karena ketempatan kita masih pada punya umur. Yang masih maksiat, sadarlah, taubatlah pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin di antara kita bingung, Bib, gimana sih caranya taubat? Kami berhenti daripada hal-hal yang tidak baik, apapun bentuknya, karena kita tahu sendiri apa yang kita lakukan. Kalau kita nggak puasa, nggak ada yang tahu para hadirin, nggak ada yang tahu. Tapi saya selama ini nggak pernah puasa, deh. Ya nggak pernah saya puasa di rumah, saya minum di dalam kamar, siapa yang tahu ya? Nggak ada yang tahu. Tapi kami ingin tahu bagaimana caranya, Bib. Nih kata ulama, kalau kau ahli maksiat, minimal ada perasaan di hatimu tatkala kau maksiat, kau punya perasaan malu kepada Allah dan kepada hamba-hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yakin kalau tidak sekarang, tahun depan, 2 tahun yang akan datang, Allah berikan taubat kepada kita. Tapi di hatinya sudah punya sifat sombong. Siapa bilang sholat wajib? Siapa bilang puasa wajib? Siapa bilang ini maksiat? Siapa bilang ini maksiat? Itu orang sulit untuk bisa bertaubat. Tapi selama dia merasa, ya Allah, ini aktivitasku, ya Allah, ini aku meninggalkan sholat, aku malu ya Allah, ini maksiat ya Allah, tapi aku belum mampu, aku memiliki iman yang lemah ya Allah. Maka yakinlah, kalau enggak sekarang, besok, bulan depan, tahun depan, minimal sebelum kita mati, kita akan mendapatkan taubat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini nasihat untuk saya pribadi dan untuk kita yang kita tahu apakah kita ahli taat ataupun ahli maksiat. Tidak perlu kau umbar di status-status WhatsAppmu, tidak perlu kau umbar di status-statusmu mediamu, tapi umbarlah di sujudmu di malam hari. Bisa saja pada saat kau bermaksiat, kemudian kau taubat pada Allah, gelar sejadah pada saat itu, minta hidayah pada Allah. Ya Allah, hamba-Mu yang kotor ini ya Rabb, kami melanggar perintah orang tua, kami melanggar perintah guru, kami melanggar perintah orang yang berjasa pada kami ya Allah. Ya Allah, tidak ada yang tahu bahwasanya kami tidak sholat, tidak ada yang tahu bahwasanya kami tidak puasa, dan seterusnya. Absen maksiatmu di hadapan Allah, jangan absen maksiatmu di status mediamu, gak ada manfaatnya ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Dengan demikian yakin Allah Maha Pengampun, Allah Maha Pengampun. Dikisahkan Nabi SAW pernah bersabda, bagaimana menurut kalian, kata Nabi, dan ini ada di Riyadhus Shalihin, insyaallah para ustaz boleh dicek. Bagaimana menurut Nabi Muhammad, kata Nabi Muhammad, menurut kalian, seandainya kalian lagi kecapean mengendarai kuda ataupun unta, kemudian kalian turun dari unta itu untuk berteduh, istirahat, rehat sejenak di bawah pohon yang rindang, karena engkau kecapean, kau lupa untuk mengikat kudamu atau untamu, dan kau tertidur dalam keadaan sadarmu. Setelah kau tertidur 1 atau 2 jam, dan kau sadar, kemudian untamu hilang dan kau sendirian di gurun pasir. Apa yang kita lakukan? Pastilah gundah gulana, mau teriak, gak ada orang yang membantu, telepon pada saat itu gak ada HP, ataupun sinyal sudah gak ada di gurun pasir. Dalam keadaan gundah gulana seperti itu dan kebingungan seperti itu, kemudian kau lihat dari kejauhan ada tebaran debu, seakan-akan ada kuda yang mendekat dan unta yang mendekat,
dan ternyata untamu yang hilang, kudamu yang sudah kabur kembali kepadamu. Bagaimana perasaanmu? Apa yang kau katakan? Pasti dia akan berkata, Alhamdulillah ya Allah, segala puji bagi Allah, ana rabbuk wa anta abdi. Saking salahnya, kebalik dia ngomong, segala puji bagi engkau ya Allah, aku adalah Tuhanmu dan engkau adalah hambaku. Saking senangnya kadang-kadang kita kan salah ngomong. Nabi mengibaratkan seperti itu. Pasti orang itu mungkin bisa salah ngomong, kau adalah hambaku dan aku adalah Tuhanmu. Padahal sebenarnya kau adalah Tuhanku, aku adalah hambamu. Nabi mengibaratkan saking senangnya itu orang karena untanya sudah hilang dan kembali lagi. Kata Nabi, wallahi, 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 kata Nabi Muhammad, sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala lebih senang, lebih bangga tatkala hambanya sudah kabur darinya, hambanya sudah melenceng dari syariatnya, hambanya sudah tidak mengenal hak-hak Allah dan kembali kepada Allah. Allah lebih bangga, lebih bahagia, lebih senang dibandingkan senangnya orang yang kehilangan unta, kehilangan kuda, yang tadi gundah gulana sampai salah ngomong, anta abdi wa ana rabbuk, kau adalah hambaku dan aku adalah Tuhanmu. Allah lebih senang dari manusia ini. Bayangkan. Yuk kita kembali semua. Allah Maha tahu dengan maksiat kita. Tidak perlu kita katakan. Berapa banyak di antara kita durhaka kepada ayah dan bunda. Dulu mak kita yang setiap hari mohon maaf kita kencing, mak kita nggak pernah ngeluh. Mohon maaf di tengah malam kita nih beol, kita buat BAB, mak kita yang basuhi nggak pernah. Bahkan terkadang mohon maaf mama kita lagi tidur, kita beolin dia, kita kencingin dia di kepalanya, mak kita juga nggak ngeluh. Sekarang kita memiliki umi, ibu yang terkadang karena tidak cocok dengan istri kita, terbesit di hati kita berkata, mak adalah penghalang kebahagiaan di rumah tangga. Walaupun tidak terucap, hatimu yang terbesit seperti itu, yang terlintas seperti itu, sungguh durhaka kau sebagai anak kandung daripada ibumu. Na'udzubillahi min. Kalau itu ada di antara kita, yuk kita taubat. Allah Maha Pengampun, Allah Maha Bijaksana, dan Allah akan menerima taubat-taubat kita. Yang mungkin kita dulu pernah mengambil hak orang lain, apapun itu Allah tidak pernah melupakannya. Yuk kita taubat pada saat ini. Yang dulu kala kita pernah meninggalkan sholat, tidak pernah dari tercatat atau terhapus catatan itu di catatan malaikat dan catatan Allah. Mari kita taubat pada saat ini. Yang mungkin kita pernah melakukan hal-hal yang kecil, apapun sifatnya Allah Maha tahu. Yuk jadikan malam ini minimal adalah perasaan di hatimu, ya Allah, kalau enggak hari ini aku taubat, aku ingin taubat, aku ingin membahagiakan ibu bapakku, ya Allah. Aku ingin membanggakan mereka, aku ingin membanggakan keturunan-keturunanku, ya Allah. Minimal saat ini dah kita taubat pada Allah. Tidak bisa sekarang, tancapkan di hati. Suatu saat nanti aku taubat. Sekarang aku belum bisa, ya Allah, tapi berikanlah benih-benih bintik taubat itu untukku, ya Rabbal Alamin. Itu minimal, itu yang mungkin bisa saya sampaikan. Terakhir kita sholawatan nasyarakat tahur dan semuanya ikuti, jangan mingkem, jangan diam. Dan setelah mahal qiyam dan duduk kita berdoa kepada Allah. Jangan lupa yang mampu besok puasa, puasalah. Yang tidak mampu minimal di hari Asyura, berpuasalah. InsyaAllah Allah akan angkat derajat kita dan Allah ampuni dosa-dosa kita dan jadikan kita sukses dunia dan akhirat. Ala hadhihi niyah wa kulli niyatin salihah ma'al afiyah al-afiyah ya Rabbal Alamin. Ya Allah, jadikan malam ini malam yang berkah untuk kami, ya Rabbal Alamin. Untuk ayah dan bunda kami, keturunan kami, sanak famili kami, daerah kami, lingkungan kami, ya Allah. Karena tidak ada seorang pun yang bisa kembali ke jalanmu ataupun melenceng dari syariatmu kecuali dengan kehendakmu, ya Rabbal Alamin. Kami manusia yang lemah, kami manusia yang hina, kami yang tidak punya daya upaya kecuali dengan kekuatan yang kau titipkan kepada kami, ya Rabb, yang kau berikan kepada kami, ya Rabbal Alamin. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Ala hadhihi niyyah wa kulli niyatin salihah berkat syarakat tahur, berkat Habib bin Hafid, berkat masyayikh, berkat ulama, berkat kiai, ya Rabbal Alamin. Allahumma anzil as-sakinah, Allahumma anzil al-itmi'nan, Allahumma anzil hidayah wa taufiq
إلى هذا المجلس المبارك وإلى هذه الدائرة وإلى هذه القرية ومن سكن في هذه القرية يا رب العالمين. من كان منهم محسن فتجاوز يا رب ببركة محسنهم المسيئين يا رب. إن كان منهم المسيء فاغفر ذنوبهم وامحو عنهم خطاياهم يا رب العالمين وخطايانا واستر عيوبنا وعيوبهم بجاه النبي محمد على هذه النية وكل نية صالحة. الفاتحة. Istighfarlah pada Allah. Jangan minjem, jangan diam. Malam ini saya mohon, tadinya jadwal saya sampai jam 10. Saya minta 20 menit atau setengah jam, diridhoi atau tidak? Diizini atau tidak? Kalau nggak diizini jadwal saya sampai jam 10. Tapi kalau diizini, sayang saya tidak melakukan sholawat pada saat ini, dakwah saya belum tentu diterima. Tapi sholawat sudah dijamin oleh Allah akan diterima dan insya Allah akan menjadi penyebab syafaat untuk kita dan daerah kita. Amin ya rabbal. Jadi sepakat ditambah setengah jam, setuju? Yang kompak setuju? Sama-sama. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah bidal khataya. Rabbi zidni ilman, zidni nafi'an wa wafiqni amalan salihan amalan maqbulan. Astaghfirullah Allahu hasbi aji ini penuh dengan dengki
Saya divisi panitia untuk nangkok untuk kotak amal mulai dari kami. Kalau yang mau bersumbangsihkan untuk panitia dipersilakan sambil salawatan. Assalamualaikum
وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى يا رسول الله سلام عليك يا رفيع شاني يا أهيل الجود والكرم يا رسول الله سلام عليك يا رفيع شاني
صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد للرحمن أرسل بالهدى ودين حق واصطفاه أحمدا وله انتقى من خلقه ومجدا ولم يعظم مثل طه أحدا. فالحمد لله الذي من به فبه اعتلينا وحوينا سوددا. أرسله فينا برحمته التي عظمت فحزنا منزلا متفردا. سبحانه فهو المعظم شأنه وهو الشفيع الأعظم الأسنى غدا. وله الله الحمد تحت ظلاله رسل الإله وكل من قد وحدا. ومقامه المحمود وهو محمد فالحمد للرحمن دابا سرمدا. يا رب صل على النبي وآله والمرسلين ومن بهديهم مهتدى. اللهم صل وسلم وبارك عليه. Mati. Gak mampu suara saya. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi. أبوه آدم نال تكريمة به وله الملائكة ربنا قد أسجدا. وعلى دار من عرش رأس محمد مع الإله فبان رتبة أحمدا. وبه دعا متوسلا فأجابه بالولد الأزكى قبلنا الوالدا. ولم يزل متنبلا في الأكرمين وكلهم لله جل وحدا. والله يكتبه بعين عناية حتى تلقاه أبو القدم وجدا. عبد الإله فحملت آمنة بالمصطفى فكان فخرا أمجدا. ولم تجد ثقلا ولا ألما وكم قد شاهدت آيات تسمو سجدا. حتى السعود وضجت الأملاك عند الوقت بالتسبيح قد فاقت ندى. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم في كل لحظة أبدا. عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. في ليلة الاثنين عام الفيل في شهر ربيع أبرزت شمس الهدى. فملكت في عشر مكحولا ومخزونا بهيا للمهيمن ساجدا. صلى الله على محمد. الرفاق العظيم الكلمة الإله الإسلام الله إجابة وكتاب على محمد صلى الله عليه وسلم. سلام عليك يا رسول. سلام عليك يا حبيب. سلام عليك صلوات الله عليك يا نبي.
persembahkan untuk Kanjeng Rasul. Ucapkanlah puntenlah kami ya Rasulullah, sambutlah kami ya Habibullah. Tawasul berdoa pada Allah. Yang belum haji mudah-mudahan ditakdirkan haji, amin. Yang belum umrah mudah-mudahan ditakdirkan umrah, amin. Yang sudah haji dan umrah kembali lagi ziarah ke makam Nabi, tawaf di Ka'bah dan i'tikaf di Masjidin Nabawi dan riyadhul Allah min riyadil jannah. Insyaallah haji dan umrah kembali lagi, amin ya rabbal alamin. Sudah lama hati merindu dengan kekasih yang satu. Bilakah masa dapat bertemu, menatap wajah kekasihmu. Kakiku kan terus melangkah menuju ke bumi Madinah, selangkah demi selangkah dekatkanlah kami ya Allah. Undanglah kami ya Rasulullah, Allah sambutlah kami ya Habibullah. Undanglah kami ya Rasulullah, sambutlah kami ya Habibullah.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wa shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil akhirin wa shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil nabiyyin wa shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil mursalin wa shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil mala'il a'la ila yaumiddin wa shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. يا ربي بالمختار أكرم شافع أصلح لنا الأحوال جميع الردى وأصلح شؤون المسلمين وعافهم وتولهم وادفع شرور من اعتدى يا ربي واجمع شملهم والطف بهم وانشر بهم دين النبي وأيدا ثبت لنا الأقدام واغفر ذنبنا وانشر بنا في الكون أنوار الهدى وانظر إلينا أجمعين وعافنا سرا وجهرا واشفنا من كل داء حسن اليقين منك هبنا واحمنا واحمي حمانا وقنا شر العدا واغفر لنا الحاجات أجمعها وزد يا واسع لظالمين محامدا اختم لنا الأعمار بالحسنى وفي الفردوس فجمعنا بطه أحمدا وببقد السجل شاهد وجهه بحضائر القدس وناصر شهداء وبجاهه يا رب فاجعلنا به من أسعد القوم الكرام السعداء وبجاهه يا رب فاجعلنا به من أسعد القوم الكرام السعداء وبجاهه يا رب فاجعلنا به من أسعد القوم الكرام السعداء وأدم صلاتك والسلام عليه ما هب سبب الفتح وحال الهدى والآل أهل الطهر وصحب الكرام وتابعين بحبيبك الطهر ابتدى سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيد المرسلين الصلاة والسلام عليك يا خاتم النبيين الصلاة والسلام عليك يا من أرسله الله رحمة للعالمين ورضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله أجمعين آمين. Doa masing-masing sesuai dengan keinginan dan hajat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah, 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 ya Allah. Ya Allah, jangan ada yang hati ini kau siksa dalam kuburnya ya Allah. Jangan ada di antara kami yang kau siksa di neraka ya Allah. Ampuni segala dosa dan noda ya Allah. Tutupi aib-aib kami ya Rabbal Alamin. Jadikan tutunan dulu kami soleh-solehah ya Allah. Usaha kami yang halal yang barokah ya Rabbal Alamin. Rezeki kami yang halal yang barokah ya Allah. Jadikanlah dunia sebatas wasilah untuk menggapai ridho-Mu ya Rabbal Alamin. Saudara kami, majelis kami, lingkungan kami, sahabat-sahabat kami, anak-anak kami, cucu kami, ya Allah, jadikanlah tempat-tempat yang barokah yang kami miliki ya Rabbal Alamin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillah alamin. Terima kasih kepada semua, khususnya kepada Haji Joko, kepada Ustaz Rifki, Ustaz Afif, Ustaz Asif Razak, dan juga kepada sahabat-sahabat yang lain, kepada beliau, kepada anggota dewan, semuanya, sahabat-sahabat yang saya tidak bisa menyebutkan antum.
nama antum satu nama antum sudah diabsen di sisi Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Permohonan maaf apabila tidak baku ucapan dan akhlak yang kurang sempurna dari kami. Mohon maaf dan jadikanlah pertemuan ini silaturahim yang insyaallah manfaat dunia akhirat. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli